Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu ya. Oke guys, di sini Kami dari kelompok 2. Responsi metode numerik. perkenalkan, nama aku Adinda Rizky Amalia. Perkenalkan, nama saya Ferdian Agung Baskoro. Nama saya Baiti Karomatul Hidayah. Saya Kesya Eliana. Nama saya Ulfa Octaviani Nurafifah. Dan saya Candi Sukma Marsesoja. Nama saya Alberwik Musa Belninggolan. Nama saya Dani Aji Purwata Nama saya Anis Yasmin Sabila. Nama saya Imam Tomo dari Oceanografi. Dari Departemen Oceanografi. Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, Kami akan mempresentasikan Praktikum metode numerik. simak baik-baik ya videonya. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Nah, dalam responsi kedua ini, aku akan membahas mengenai trapesium satu pias. Nah, trapesium satu pias ini termasuk dalam integrasi numerik. Apa sih trapesium satu pias ini? Nah, metode ini itu bagian dari metode integrasi Newton tertutup dengan menggunakan aproksimasi polinomial orde 1. Apabila hanya terdapat dua data, fungsi A dan fungsi B, hanya bisa dibentuk satu trapesium atau dikenal juga dengan metode trapesium satu pias. Ini ada rumusnya, I sama dengan B kurang A dalam kurung F A ditambah FB bagi 2. Caranya gimana sih? Dengan diketahui fungsinya, terus kita hitung dari nilai analitis. Nah, terus yang kedua hitung dari nilai integralnya di atas dengan aturan trapesium tunggal berbatasan X0 sama dengan X2. Nah, hitung nilai E-nya seperti rumus di bawah ini. Misalnya diketahui nih, kita bisa langsung hitung FA-nya F0 dengan orde 1, terus FB-nya F2, tinggal dimasukin B-nya sama dengan 2, lalu bisa kita hitung nilai eksponennya berapa, terus dimasukin lagi ke rumus yang trapesium satu pias. Nah, maka akan ditemukan solusinya atau hasilnya. Nah, selain itu, trapesium satu pias juga memiliki nilai error dengan rumus seperti di bawah. Nah, nilai errornya ini kita kali 100%. Untuk apa? Untuk mengetahui berapa nilai error dalam perhitungan yang tadi sudah kita hitung. Nah, ternyata 56,767%. Metode trapesium banyak pias. Metode trapesium banyak pias digunakan jika terdapat lebih dari dua data, sehingga dilakukan pendekatan dengan lebih dari satu trapesium dan luas total adalah jumlah dari trapesium-trapesium yang terbentuk. Rumusnya yaitu I sama dengan delta X per 2 buka kurung FA ditambah FB ditambah 2 sigma F XR, di mana nilai delta X sama dengan B dikurang A per N. Contohnya yaitu hitung I sama dengan integral 0 sampai 4 E pangkat X dx dengan metode trapesium 4 pias. Penyelesaiannya, apabila diselesaikan secara analitis, diperoleh nilai I sama dengan 53,59815. Luas trapesium dengan 4 pias, yaitu di mana nilai delta X sama dengan 1. Kemudian disubstitusikan dalam rumus I tadi, sehingga diperoleh I sama dengan 57,9919950. Kesalahan atau error yang didapat yaitu ET sama dengan 8,2%. Metode Simpson merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping metode trapesium dan titik tengah. Dengan menggunakan metode Simpson ini diharapkan meskipun lebar segmen H pada integrasi diambil cukup lebar, namun diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode sebelumnya dengan mengintegralkan data Euler sepanjang interval 2H dan mengurangkannya dengan seperti persamaan di bawah ini, yaitu dari ungkapan atau persamaan sebelumnya, terlihat bahwa kesalahan pendekatan integrasi Simpson 1/3 adalah O H pangkat 5, sedangkan kesalahan pada aturan trapesium dan titik tengah adalah O H pangkat 3. Ini berarti bahwa aturan Simpson 1/3 memiliki ketelitian 2 orde lebih tinggi dibandingkan dengan metode trapesium dan titik tengah. Maka, algoritma program metode Simpson 1/3 mula-mula adalah definisikan terlebih dahulu fungsi yang akan diintegrasikan. Kemudian tentukan batas bawah B dan batas atas A integrasi. Tentukan jumlah segmen N. Lalu hitung lebar segmen dengan rumus H kecil sama dengan B kecil min A per
N besar. Inisialisasi jumlah atau sum sama dengan fungsi dari A plus fungsi dari B. Lalu inisialisasi faktor bobot dengan rumus FAK sama dengan 4. Kemudian hitung jumlah dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N besar min 1, yaitu dengan menentukan node tiap-tiap XI sama dengan A plus IH. Lalu berikan syarat jika FAK sama dengan 4, maka FAK sama dengan 2. Lalu hitung nilai integral atau sum sama dengan sum ditambah FAK dikalikan dengan fungsi dari X. Setelah itu, hasil akhir penjumlahan akan menjadi hasil sama dengan H/3 dikalikan dengan sum. Aturan Simpson sebelah 3 banyak bias yaitu rumusnya integral batas bawah A batas atas B fx dx sama dengan H/3 fx0 plus 4 fx1 plus fx2. Nah, selanjutnya aturan komposisi Simpson di mana H sama dengan B min A per N. B merupakan batas atas dan A adalah batas bawah. Selanjutnya, metode integrasi Simpson dengan menggunakan aturan Simpson luas dari daerah dibatasi fungsi Y sama dengan XX dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya secara singkat yaitu L sama dengan H/3 F0 plus 4 sigma Fi I ganjil plus 2 sigma Fi I genap plus Fn. Contohnya yaitu hitung I sama dengan integral batas bawah 0 batas atas 4 X pangkat X dx dengan menggunakan sepertiga satu bias dan juga banyak bias, di mana delta X sama dengan 1. Untuk penyelesaian secara analitik yaitu I sama dengan E pangkat 4 min E pangkat 0, di mana 53 hasilnya 53, 598, 150. Nah, selanjutnya dengan satu bias, di mana rumusnya yaitu tertera sebagai berikut. Nah, dimasukkan batas atasnya yaitu 4, dimasukkan batas bawahnya 0, dibagi per 6. Hasilnya yaitu 56,7696. Selanjutnya error yang didapatkan yaitu 53, 598 min 56769 per 53, 598 kali 100%, sama dengan 5,91. 53,598 itu didapatkan dari perhitungan analitik tadi. Dengan menggunakan banyak bias, luas bidang delta X sama dengan H sama dengan 1, di mana rumusnya yaitu L sama dengan H/3 F0 plus 4 sigma Fi I ganjil plus 2 sigma Fi I genap plus Fn, di mana L sama dengan 1/3 E pangkat 0 plus 4 kali E pangkat 1 plus E pangkat 3 plus 2 dikali E pangkat 2 plus 4 E pangkat 4 sama dengan 53,863. Error yang didapatkan yaitu perhitungan analitik dikurangi perhitungan banyak bias per perhitungan analitik dikali 100%, hasilnya yaitu 0,5%, di mana dalam metode banyak bias ini akan dihasilkan nilai error yang paling kecil dibandingkan yang analitik dan juga satu bias. Oke teman-teman, kita masuk ke penjelasan mengenai metode Simpson 38. Jadi untuk Simpson 38 ini berbeda dengan Simpson 1/3 yang menggunakan pendekatan polinomial derajat 2 untuk mencari luas di bawah kurva. Sedangkan pada Simpson 38 ini kita menggunakan pendekatan polinomial derajat 3 untuk memperoleh hasil persamaannya. Untuk metode Simpson 1/38 ini merupakan turunan yang menggunakan persamaan polinomial order 3 yang melalui 4 titik dengan cara yang sama pada turunan aturan Simpson 1/3. Nah, untuk kita tahu nilai Simpson 38 ini, kita harus mencari nilai Xi terlebih dahulu, di mana Xi sama dengan A plus I kali H, dengan nilai H sama dengan B minus A per N, dan nilai B minus A nya itu kita dapat dari batas integral yang sudah kita punya. Kemudian aproksimasi dengan fungsi kubik dengan nilai seperti ini, kita dapat 3H per 8 dalam kurung Fx0 plus 3 Fx1 plus 3 Fx2 plus Fx3. Jadi metode Simpson 38 ini mempunyai koefisien 1, 3, 3, 2, 3, 1 sampai akhir. Dan untuk mencari nilai galat atau errornya pada metode ini menggunakan persamaan ET sama dengan minus 3/80 kali H pangkat 5 kali F turunan 4. Kemudian untuk logaritma metode Simpson 38 ini kita dapat menentukannya dengan beberapa langkah, seperti mulai dari menentukan fungsi fx, kemudian menjumlahkan subintervalnya dan menghitung nilai selang subinterval sampai menentukan integrasinya dan menjumlahkan nilai-nilai tafsiran tersebut menggunakan persamaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus integrasi numerik. Terdapat suatu contoh soal, yaitu melalui metode trapesium satu bias. Diketahui nilai fungsinya fx sama dengan x plus 1 dikali eksponensial pangkat x. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai analitis dari fungsi tersebut. Selanjutnya kita diminta untuk menghitung nilai integral di atas dengan aturan trapesium tunggal pada batas atas x sama dengan 0 sampai dengan
X sama dengan 2. Kemudian yang ketiga, kita diminta menghitung nilai errornya. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu dengan kita mengubah, memisalkan nilai fungsi tersebut X plus 1 dimisalkan menjadi U. Kemudian dihitung nilainya, didapatkan nilai U dan V. Nah, setelah kita dapatkan nilai tersebut, kita masukkan ke rumus U kali V dikurangi fungsi integral dari V du. Kemudian dari nilai tersebut kita masukkan hasilnya, didapatkan perhitungan tersebut 14,778. Kemudian setelah itu dengan aturan trapesium tunggal kita menghitung nilai I dengan rumus sebagai berikut, yaitu I sama dengan B min A fungsi A plus fungsi B dibagi 2 dengan nilai B-nya 2 dan nilai A-nya 0. Nah, ini nilai B sama A itu merupakan nilai dari batas atas dan batas bawah. Selanjutnya kita menghitung nilai fungsi A dan fungsi B tersebut. Nah, kita masukkan nilainya, didapatkan nilai I sama dengan 2,167. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai kesalahan dengan rumus E sama dengan XI plus 1 dikurangi XI dibagi dengan nilai XI plus 1. Nilai tersebut dimutlakan kemudian dikali dengan 100%. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan nilai 56,767%. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu pada metode trapesium untuk banyak bias. Diketahui nilai I sama dengan integral dari eksponensial pangkat X dx dengan batas atas 4 dan batas bawah 0. Penyelesaian gue diselesaikan secara analitis, yaitu dengan menghitung nilai I-nya didapatkan 53,598815. Setelah kita dapatkan nilai I-nya, kita menghitung luas trapesium dengan 4 bias. Sebelum kita menginjak ke menghitung nilai I-nya, kita menghitung nilai delta X sama dengan rumus delta X sama dengan B min A per N, didapatkan nilai 1. Dari perhitungan tersebut dimasukkan ke rumus I, kemudian nilai-nilai dari perhitungan di atas kemudian dimasukkan pada perhitungan, didapatkan nilai 57,991950. Dihitung nilai kesalahan juga, yaitu seperti tadi rumusnya, dan didapatkan nilainya 8,2%. Persamaan diferensial merupakan manifestasi dalam usaha untuk memenuhi fenomena alam yang selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksikan fenomena tersebut. Dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial banyak digunakan dalam bidang matematis, fisis, kimiawi, maupun biologis. Suatu persamaan diferensial dikategorikan berdasarkan variabel bebasnya. Pada persamaan diferensial biasa atau sering disebut dengan ordinary differential equation adalah persamaan diferensial yang hanya memiliki satu variabel bebas. Secara umum, persamaan diferensial biasa dapat ditulis yaitu dengan dy kuadrat y per dx kuadrat ditambah dengan y dy per dx sama dengan kx. Kemudian dalam persamaan diferensiasi biasa ada beberapa metode, salah satunya yaitu metode satu langkah. Metode yang dikembangkan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa secara numerik antara lain dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode satu langkah atau one step dan metode banyak langkah atau multi step. Secara umum, yang membedakan antara metode banyak langkah dengan metode satu langkah adalah metode banyak langkah membutuhkan sekumpulan hasil dari metode satu langkah sebagai tahap untuk menekan angka bulat atau kesalahan kalkulasi metode. Metode satu langkah terdiri dari metode Euler, metode Heun, metode Dirac-Taylor, dan juga metode Runge-Kutta. Metode Euler mempunyai ketelitian paling rendah dari keseluruhan metode satu langkah. Metode Heun merupakan perbaikan dari metode Euler, akan tetapi memiliki iterasi yang lebih banyak dibandingkan dengan metode Euler. Kemudian metode Dirac-Taylor memiliki kekurangan, yaitu memerlukan penghitungan turunan yang tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya. Kemudian metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode Euler dan metode Heun. Metode Euler. Metode ini diturunkan dari Dirac-Taylor. Jadi misal persamaan diferensial y aksen sama dengan fungsi f(x,y), maka dengan pendekatan nilai awal x0, y0 akan diketahui nilai y berikutnya adalah y n plus 1 sama dengan yn plus h fungsi x n yn. Namun metode ini kurang disukai karena memberikan hampiran solusi yang buruk. Ia dapat digunakan untuk memahami gagasan dasar metode penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan orde yang lebih tinggi. Metode berikutnya adalah metode Heun.
yang merupakan perbaikan dari metode Euler. Jadi, solusi dari metode Euler sebelumnya digunakan sebagai perkiraan awal atau prediktor, yang kemudian akan diperbaiki dengan metode Hun sebagai korektor. Persamaannya adalah YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 FXR YR plus FXR plus 1 YR plus 1. Jadi, suku ruas kanan mengandung YR plus 1. Nilai ini merupakan solusi perkiraan awal atau prediktor yang dihitung dengan metode Euler. Oke, selanjutnya saya akan melakukan studi kasus tentang metode Euler dan juga metode Heun. Di sini saya akan menggunakan MATLAB untuk mencari grafik menggunakan metode Euler dan juga metode Heun. Di sini tinggal langsung saja menulis skrip untuk metode Euler, yaitu CLC A, clear A, kemudian di sini kita menggunakan X sama dengan 0, Y sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2, N sama dengan 42. N itu batas akhir, dengan hasil nanti metrik 0,1. Kemudian caranya itu dengan Y, untuk Y nanti digunakan persamaan Y sama dengan B sama dengan Y plus H kali dalam kurung X plus Y. Kemudian untuk X yaitu X plus H. Di sini nilai error diketahui atau galat diketahui dengan F min Y, sedangkan F sendiri adalah eksemplar B kurangi B kurangi 1. Untuk hasil error yaitu F sama galat. Kemudian setelah ditulis skrip seperti ini, kita tinggal run dan muncullah grafik seperti ini. Ini mulai dari 0 hingga ke ini itu sekitar 42, yaitu nilai N tadi 42. Ini untuk grafik Y sama dengan 1, kemudian ini untuk grafik X sama dengan 0. Kemudian ke metode Heun. Di sini untuk skripnya yang berbeda dari metode Euler, cuman untuk Y. Di metode Heun, Y-nya itu Y sama dengan Y plus H kurang H per H bagi 2 dikali dengan dalam kurung X plus Y ditambah dalam kurung X ditambah dalam kurung Y plus H kali dalam kurung X plus Y. Agak membingungkan sih, tapi mudah kok, tinggal masukin skrip saja. Di sini juga masih sama, untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 1, B sama dengan 2, N sama dengan 42. Kemudian tinggal di run saja. Nah, hasilnya sama kan, untuk grafik Y X nya masih sama, Y nya masih sama, X nya juga sama. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe. Like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Oke.